Halo guys, welcome back to another vlog. Sekarang udah episode 10. Yeay. Ya, gue Marcel bukan Parcel dan welcome back to another vlog. Minggu ini gue inginnya sih istirahat tapi kayak dilihat-lihat nggak bisa terlalu banyak istirahat karena gue hari Minggu 28 Juni akan ada sertifikasi BNSP level 4 TOT Training of Trainers. Jadi akan perlu nyiapin beberapa dokumen, berkas, terus habis itu portfolio, terus bikin video micro teaching. Udah kayak guru, emang technically guru sih ya, instruktur ya mungkin lebih tepatnya ya. Terus habis itu juga punggung gue sakit, kayaknya kebanyakan proyek dan di satu sisi gue kurang istirahat kan dari minggu-minggu lalu. Terus di sisi lainnya lagi gua sempet workout yang lumayan berat karena niatnya sih biar nanti pas gua lagi proyek itu yang pas gua proyek sama gereja itu gua nggak merasa terlalu bersalah, tapi kayaknya itu malah berefek punggungnya pegel. Terus habis itu kan gua bawa barang banyak karena nginep, terus habis itu bawa barang buat bocah-bocah, ya jadilah sakit punggung di bagian atas. Parah banget sakitnya sebenarnya awal minggu, bukan akhir minggu lalu, tapi sekarang udah mendingan. Tapi memang gua belum berani workout. Jadi di video-video minggu ini kalian akan melihat gua nggak workout atau mungkin gua akan workout tapi ringan. Gitu guys. Ya itu aja sih ya rencana gua minggu ini. Happy watching. Ya, hari Senin dibuka dengan gua ngopi dan belajar Mandarin. Kemudian gua nggak langsung olahraga, punggung gua masih sakit gitu. Jadi gua kerja ngetik-ketik dulu. Kemudian gua berangkat ke rumah lama gua karena mau ngecek kondisi ya. Kalau lihat video kemarin kan emang ada yang pengen nyewa ya. Ini kondisi rumahnya udah parah banget, udah ada yang bobol, terus ada yang numpang tinggal. Tapi mungkin karena atapnya bocor, gentengnya udah lepas jadi ditinggal. Lanjut, gue pun berangkat kerja. Ya, seperti biasa, terus balik. Pulang ke rumah, gue nonton video rekaman kelas sertifikasi BNSP level 4 gue aja sih. Gitu. Hari Selasa, gue ngurus ganti kalengnya Boskap. Gue nyampe sekitar jam setengah 7, jadi kepagian banget, dan ini masih kosong. Masih kosong, ya mulainya jam 8 sih. Jadi karena masih nunggu sampai jam 8 dan sekarang masih jam setengah 7 lewat dikit, jadi mau cari sarapan dulu. Tadi udah sempat muter-muter dikit, tapi belum ada sarapan yang enak ya menurut gue untuk nyarap. Paling tadi batagor, terus apa lagi ya, nasi Sundaan, cuman kayaknya pagi-pagi begini nggak mood aja gitu. Cuaca mendung, semoga nggak kehujanan. Kalau kehujanan juga ya udahlah, balik lagi. Toh gue bawa payung sekarang di kantong. Ya, gitu guys. Ada sempat ngurus berkas dulu, fotokopi, baru akhirnya gue sarapan pagi. Di sini gue makan di warteg. Gue kira ini dia taruh gerobak di depan tuh jualan nasi uduk. Ternyata dia jual dagangannya di luar juga pakai gerobak, tapi kalau mau makan di dalam bisa. Jadi ya udahlah. Terus akhirnya udah dibuka, gue dapet salah satu yang antriannya pertama karena datang pertama. Jadi tinggal ngikutin alurnya aja dan beres. Gue sempet balik ke rumah dulu buat tuker motor dan mandi, terus lanjut berangkat ke toko buat kerja, jaga toko, terus habis itu balik. Di rumah gue mulai siapin berkas dan dokumen untuk sertifikasi BNSP gue hari Minggu tanggal 28 nanti. Gitu sampai akhirnya gue bobo. Ya hari Rabu gue bangun kesiangan, jadi gue langsung siap-siap dan berangkat. Gue kecelakaan guys, jatuh dari motor. Nih gue kasih detailnya. Here we are guys. Tangannya sudah dioperasi. Ya itu spoiler ya, nanti akan dioperasi. Intinya ketika gue naik motor, abaikan suara WA. Ketika gue naik motor, ada 3 bocil, bonceng 3 gitu ya, naik sepeda listrik, langsung masuk ke tengah jalan. Itu tuh posisinya itu mereka masuk dari pertigaan. Pertigaannya itu pertigaan kecil, kayak masuk dari gang, mereka keluar ke jalan raya. Emang jalan rayanya itu tuh jalan raya yang padat sama kendaraan. Utamanya sebenarnya motor dan truk. Mobil ya kadang masuk juga sih, lumayan sering masuk juga sih. Itu termasuk salah satu jalan utama, soalnya itu
walaupun jalanannya kecil, tapi sangat banyak pabrik juga di jalanan itu. Nih kalau misalnya warga Tangerang Kota tahu itu ada jalanan buat ke pabrik coklat. Nah, disitulah intinya. Jadi bocil itu nyelonong masuk, udah sampai ke tengah jalan nih bannya. Jadi pada akhirnya gue pun ngerem mendadak, banting setir ke kanan. Ya gue pun jatuh dari motor. Agak nyungsep sih ya berarti jatuhnya ya. Nyungsep, kepala gue tuh jedak ke jalan, maksudnya kebentur di bagian dagu sampai hidung sini lah, seingat gue benturannya. Tapi untungnya karena helm gue full face jadi aman. Ya, sudah berjasa helm tersebut akan diganti. Dan ya udah, kaki gue sempat ketiban motor, gue shock, tangan gue juga ketiban badan ini. Ya pergelangan, ya kalian kebayang lah pergelangan tangan kalau kayak dikasih, kalau misalnya lagi nekuk begini atau lagi nekuk begini, gini atau diginiin gitu terus ketiban, itu kan sakitnya luar biasa kan, itu bisa langsung kesleo kan. Nah ya udah, persis kayak gitu. Pada akhirnya saat itu gue ditolongin sama warga, di dipapah lah, dipapah. Gue dikasih duduk dulu di jalan. Terus setelah duduk lumayan lama, gue ngerasain badan gue ini masih pada bener atau enggak. Maksudnya kayak apakah patah tulang atau enggak kan, ketiban motor, ketiban badan gitu kan. Ya udah, depan mata tuh persis ada klinik Anissa. Itu jadi kalau di kota Tangerang, bagi yang nggak tahu tuh ada rumah sakit Anissa. Nah, dia tuh ada buka klinik juga, klinik Pratama di dekat situ. Nah, jadi gue masuk, ternyata dia tidak melayani asuransi, mentok cuman BPJS Ketenagakerjaan atau Kesehatan gitu, gue lupa. Ya udah. Setelah gue merasa lebih oke kakinya, tangannya sih gue tahu itu sakitnya parah. Tapi karena adrenalin ya, jadinya belum sesakit itu. Pada akhirnya gue maksain diri untuk nyetir ke rumah sakit Siloam. Karena ya gue ada asuransi, gue bisa klaim. Seperti itu. Lanjut. Jauh banget anjir parkirannya. Pergelangan tangan gue sakit, jadi nyetir ke Siloam langsung. Kita lihat prosesnya gimana. Gue dicek di UGD dan di ronsen, kata dokter kemungkinan ligamen gue sobek. Jadi ini gue perlu di MRI. Terus untuk itu gue perlu untuk dirawat inap. Nah karena nggak ngapa-ngapain selagi dirawat inap, gue pun nyiapin diri buat proses sertifikasi. Sempet dijenguk sama nyokap dan bapak pacar juga, terus gue pun tidur. Nah besok paginya dibuka dengan kabar gue udah bisa masuk ruangan MRI. Ya konteks dikit, itu memang kemarin tuh gue belum MRI. Ya, halo guys, ini Marcel dari Masa Depan Lagi, mau ngejelasin tentang kenapa MRI-nya baru besok pagi. Ya, karena gue pakai asuransi, jadi lama lah prosesnya dengan rumah sakit kalau misalnya di awal. Jadi si asuransi sebenarnya pengennya tuh lihat dulu hasil MRI-nya. Ini tuh beneran separah itu cederanya sampai perlu rawat inap, sampai perlu kemungkinan dioperasi. Nah, dari rumah sakit nggak mau ngejalanin MRI-nya duluan kalau tidak dijaminkan akan dibayar sama asuransi. Jadi itu harusnya gue udah MRI dari hari Rabu, dari pas gue kecelakaan, baru akhirnya di MRI besok paginya. Untungnya agen asuransi gue, shout out ke Cilina, ya dia mau ngurusin sampai jam 12 malam. Itu gue benar-benar baru dikabarin jam 12 malam gue udah di-approve. Dan barulah besok paginya hari Kamis ini gue bisa di MRI gitu. Jadi tadi dokternya datang, terus ngasih lihat hasil MRI. Jadi tadi pagi kan gue di MRI. Nah, kelihatan tulangnya itu renggang. Terus habis itu otaknya beneran sobek ternyata ligamennya. Dan gue akan perlu dioperasi besok. Selesai didiagnosis, gue pun melanjutkan dengan nyiapin berkas sertifikasi, ngerjain freelance gue.
Terus paling muter-muter bentar di lobi rumah sakit ya karena bosen biar nggak jenuh. Sempet teleponan juga sama ya calon partner bisnis. Doain guys dengan keadaan seperti ini. Terus ya udah sih, istirahat guys. Ya, hari operasi pun tiba dan gua diminta untuk menyiapkan diri. Basically, diminta untuk ronsen badan lah ya, cek fungsi organ dalam juga. Ini jadi kayak lagi nungguin, gak mungkin gua rekam di dalam ya guys. Terus ada jeda waktu, jadi gue sambil puasa, sambil nyiapin berkas, terus istirahat aja. Halo guys, ini Marcel dari masa depan yang ketiga. Ada berapa masa depan coba? Ya, mungkin cerita tentang proses operasi gue aja kali ya ini ya. Ya, ketika operasinya mau dimulai, gue tuh bener-bener gak dibolehin untuk bawa handphone, bawa apapun gitulah, bener-bener. Bahkan gue kolor aja tuh ya, itu dikasih kolor disposable, kolor sekali pakai. Di bahannya kayak dari kertas apalah gitu, gue juga nggak ngerti. Terus dikasih sabun khusus sebelum gue operasi, gue harus mandi pakai sabun khusus itu gitu. Jadi gue nggak bisa rekam itulah nanti. Nah tapi basically ketika gue mau operasi, satu ranjang rumah sakit itu udah dibawa ya, gue dimasukin ke ruang operasi, maksudnya kayak ruang tunggu operasi lah, belum sampai ruangan operasinya. Nah di ruang tunggu operasi itu gue tuh udah standby 30 menit sebelum, jadi gue operasi harusnya sekitar jam 3 lah, sekitar jam 3. Nah gue udah standby dari setengah 3, akhirnya 3:45 dokternya baru sampai. Ya dokternya tapi emang katanya sih skillnya sangat yang paling baik lah di bidangnya gitu, jadi mungkin beliau sibuk, jadi ya sudah, yang penting kan sudah dioperasi dan hasilnya positif. Baik, nah akhirnya dokternya datang, persiapan lagi bla 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 15 menit, terus jam 4 gue udah masuk ke ruang operasi lah kurang lebih. Gue cuman ingat di ruang operasi ya udah oke, gue ditempelin kayak ya kabel-kabel, terus yang kayak buat ngukur detak jantung gitu kan. Terus kalimat terakhir yang gue dengar adalah, ini dari dokter biusnya sama asisten dokter biusnya dokter Ismail. Dia bilang, asistennya nanya, ini kita mau berapa banyak? Nah, gue kan nggak tahu kan konteksnya apa, berapa banyak itu. Ini kita mau berapa banyak? Dokter Ismail pun menjawab, 2 botol aja. Pasiennya badannya gede soalnya. Terus gue pun pingsan. Bener-bener, gue udah nggak ingat apapun setelah itu. Literally blackout. Gitu. Bangun-bangun, itu udah jam 6.20. Gue udah kayak ditembak angin hangat gitu, karena ya kalau tidur gitu di ruangan dingin gitu kan, nggak pakai baju, badannya kan dingin gitu kan. Nah, ya diobservasi dulu lah di ruangan 30 menitan gitu. Gue tuh sebenarnya udah boleh naik katanya, tapi sampai sejam gue dibiarin nggak ngapa-ngapain coba, nggak ada kabar gue udah boleh naik atau belum. Gue sempet nanya ke salah satu staff di situ, gue nggak mau sebut divisi apa segala macamnya lah, ke salah satu staff di situ. Kak, ini katanya tadi saya udah boleh naik dari sekitar sejam yang lalu, kok ini saya belum dibawa naik ya? Nah, kata staffnya, kalau itu nanti silahkan ditanyakan kepada yang nanti jemput kakak aja ya. Gitu. Jadi kayak tidak membantu. Staff RS Siloam Lipo Village tidak membantu. Karena gue agak sebal dengan respon seperti itu, jadi gue itu gue konteksnya juga ditutup pakai tirai keranjangnya. Jadi gue buka tirainya, ada suster gitu yang ngelihat gue. Iya kenapa kak? Dibuka. Iya ini saya udah 1 jam di sini. Dan katanya tuh udah boleh naik harusnya. Udah ada update belum ya? Gitu, barulah akhirnya gue dibawa naik. Ya abis gue dicek-cek dulu sih. Gue dicek-cek bentar, terus baru gue dibawa naik. Itu gue gue bangun jam 6.20. Gue naik ke kamar gue lagi jam 8. Gitu, selama itu. Padahal katanya setelah, ya pokoknya harusnya sekitar jam 7 tuh gue udah boleh naik. Seperti itu. Ya, selesai operasi, gue merasa badan gue seperti normal, nafsu makan oke, tapi gue memutuskan untuk istirahat-istirahat aja. Jadi Sabtu pun gue cuman ladenin orang yang besuk gue. Ya, hari Minggu adalah gue keluar dari rumah sakit, proses bayar-bayarnya cepet juga, dan gue sempat ketemu dokter Gia guys.
Ya setelah itu sebenarnya itu gue cuman banyak istirahat aja sih. Ya, demikian untuk video hari ini. Minggu lalu. Berarti harusnya. Gua tuh ya baru banget discharge atau diboleh pulangin oleh rumah sakit di hari Minggu, dan itu kayaknya tuh capek banget badan. Jadi gua nggak nyelesain video hari itu. Senin pun juga sama. Selasa ya mulai bikin voice overnya, tapi juga nggak yang gue paksain badan gue, karena kan gue diminta untuk istirahat dan gue masih ada kerjaan-kerjaan freelance yang gue kerjain. Dan percayalah guys, untuk gue ngerjain sesuatu sekarang jadi 1,5 kali lipat lebih lama, karena ya kayak sesimpel setup kamera ini, setup handphonenya itu. Biasa kan gue pakai 2 tangan, ini gue jadi pakai 1 tangan dan 2 kaki karena susah. Jadi gua lebih lama untuk nge-take video, untuk kerja, untuk nge-take ya udah pastilah ya. Dan mungkin minggu ini gua rest dulu karena cukup susah untuk gua ngerekam. Tapi gue coba akan update secepatnya setelah gua kontrol dari dokter. Gua akan kontrol tanggal 4 Juli, hari Sabtu. Jam berapa? Tidak boleh tahu. Ya gitu guys, perasaan gue gimana hari ini? Apakah gue merasa produktif? Dengan kondisi gue masuk rumah sakit dan gue masih kerja sih, kerjaan freelance ya produktif sih. Ya surprisingly di saat seperti ini project malah masuk, jadi agak agak sedih juga tapi agak senang juga gitu. Ya merasa sedih senang karena di satu sisi mungkin nggak semua project bisa gue ambil, tapi senang juga karena gue masih bisa dapat proyek selagi gue dengan keadaan fisik yang terbatas ini gitu. Gue akan coba update lebih lanjut, mungkin bikin vlog singkat kali ya, paling cuman kayak sehari 2 hari atau 3 hari terus langsung gue upload. Kalau ini kan biasanya selama seminggu kan, ya gue nggak terlalu kuat kayaknya ini ngerekam terlalu banyak footage, dan kerjaan gue kan juga nggak gitu banyak, cuma di depan layar doang karena gue kerjaan freelance doang, nggak pergi-pergi gitu-gitu, jadi mungkin akan membosankan gitu guys. Terima kasih sudah menonton video ini, bye bye.